Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menginstal beberapa tools yang dibutuhkan untuk memulai pemrograman Android. Nah, pertama, di sini kita akan menginstal yang namanya JDK7 karena kita menggunakan sistem operasi Linux ya. Kebetulan di sini saya menggunakan Linux dengan distro Peppermint. Distro ini merupakan turunan dari Ubuntu. Jadi kalau kita menggunakan distro Peppermint ini sama aja seperti kita menggunakan distro Ubuntu. Nah, masalahnya repositori dari Peppermint ini tidak menyertakan JDK7. Nah, kita coba ya cek. Di sini kita ketik JDK. Nah, di sini JDK yang tersedia jika kita menginstal secara online itu versi 8 dan versi 11. Sedangkan untuk versi 7 ini tidak tersedia. Artinya kita harus menginstal secara manual untuk memasang JDK7. Nah, di sini saya sudah memberikan link untuk langkah-langkah untuk menginstal JDK7 di Linux ya, dengan distro Debian atau Ubuntu dan turunannya. Nah, jika teman-teman melihat link ini ya, pastikan teman-teman memilih menu atau link JDK 1.7 Ubuntu 18.04. Nah, sebenarnya cara ini bisa digunakan untuk varian versi distro Ubuntu atau turunannya ya, dengan berbagai macam varian. Nah, di sini kita akan mendapatkan link JDK ya. Kalau teman-teman pilih link ini, maka akan menuju ke halaman Oracle JDK ya. Nah, di sini versinya 7U80. Sedangkan di wiki saya, ini versinya 7U21. Jadi kalau kita mendownload dari situs resminya, kita akan mendapatkan versi JDK yang lebih tinggi ya, dibanding eh, link yang nanti akan saya sertakan di bagian deskripsi video. Tetapi jika teman-teman ingin menggunakan yang dari situs Oracle ya, silakan diganti 7U-nya menjadi 7U80 ya, yang sebelumnya 7U21. Nah, nanti di sini juga akan banyak perubahan ya. Nah, rekomendasi saya lebih baik teman-teman mendownload dari link yang saya sertakan di bagian video karena semuanya sudah sesuai ya, baik dari filenya maupun dari perintahnya. Nah, jika teman-teman mendownload filenya, kita akan melihat ya nanti kita akan mendapatkan dua file inti di sini. Yang pertama versi JDK ya 7U21, kemudian adt bundle x86_64. Karena di sini sistem operasi yang saya gunakan menggunakan arsitektur 64 bit. Tapi jika teman-teman menggunakan 32 bit, silakan teman-teman download di bagian deskripsi yang 32 bit ya, linknya atau pilihannya. Nah, langsung saja di sini kita akan melakukan instalasi ya. Nah, pertama teman-teman klik kanan di bagian path download, kemudian open in terminal ya jika menggunakan Linux. Kemudian kita buat direktori baru ya. Ketik aja seperti ini. Sudo mkdir. Kemudian kita buat di direktori lokal, kemudian Java. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan password saat instalasi. Nah, seperti ini. Berarti kalau keterangannya bersih ya, tidak ada informasi apapun, artinya kita sudah berhasil menginstal, artinya kita sudah berhasil membuat direktori Java. Nah, selanjutnya kita ketik ls ya. Kemudian bagian JDK ini di copy ya sampai target Z. Kemudian ketikkan perintah sudo tar ya exit v ya, seperti ini. Kemudian di paste. Nah, ini adalah proses ekstraksi ya. Nah, jika teman-teman sudah berhasil mengekstrak, silakan ketik ls lagi untuk melihat hasil ekstraksi yang sebelumnya kita lakukan, yaitu yang warna biru ini ya, JDK 1
37.0_21. Ini kita copy lagi. Kemudian kita ketikkan perintah sudo move, kemudian kita paste ya di sini. Kemudian kita ketik lagi usr lokal, kemudian Java. Nah, seperti ini. Nah, kita ls. Sekarang direktori JDK ini sudah pindah ya ke path user lokal Java. Nah, setelah itu kita tinggal melakukan copy paste ya. Nah, karena yang dari ini ya, buat directory sampai extract file, ini semua telah kita lakukan pada bagian sebelumnya ya. Nah, sekarang kita tinggal mengatur profilnya saja. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini, kita enter, kemudian teman-teman arahkan dengan menggunakan tombol panah bawah ya. Nah, kemudian di sini tambahkan beberapa file berikut ini. Nah, ini dikopas semua, di-copy, kemudian di-paste di sini, kemudian dirapihkan aja ya. Seperti ini. Oke. Sekarang tinggal kita simpan ya dengan menekan tombol Ctrl X, kemudian Y, Enter. Nah, selanjutnya kita akan lakukan update alternatif. Nah, ini kita kecilin dulu layarnya agar memudahkan kita dalam melakukan copy paste. Oke, sekarang ini kita copy ya sampai angka 1. Nah, seperti ini kita copy, kemudian kita paste di sini, enter. Ini juga sama sampai angka 1. Kemudian ini juga. Nah, sekarang tinggal reload aja ya atau refresh bagian profilnya yang sebelumnya telah kita edit. Sekarang kita cek Java-nya atau versi Java-nya. Nah, di sini kita sudah berhasil memasang JDK ya atau Java dengan versi 1.7.0_21. Jika kita ketikkan Java, di sini akan merespon atau Java. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mengekstrak ya. Ada bundle ini, kita klik kanan aja, kemudian extract here. Kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Begini proses ekstraknya sudah selesai. Kita sudah mendapatkan dua file, ada file Xclip dan file SDK. Nah, file Eclipse ini berisi IDE untuk kita melakukan pengkodingan, sedangkan SDK ini merupakan pendukung untuk kegiatan pemrograman yang dibutuhkan oleh Eclipse gitu ya. Jadi dua folder ini saling berkaitan. Nah, karena di sini saya menggunakan sistem operasi 64 bit, jadi ada beberapa file SDK yang memang membutuhkan library 32 bit. Jadi kita harus menginstal beberapa library 32 bit agar semuanya berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu silakan teman-teman masuk ke terminal, kemudian kita update dulu repositorinya, sudo apt update. Baik, setelah itu kita lakukan instalasi library-nya dengan menggunakan perintah sudo apt install lib32, kemudian std C++6 dan lib32 z1. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita ketik aja y ya. Nah, jika sudah terinstall library-nya, langkah selanjutnya adalah kita membutuhkan file platform tool yang terbaru ya, yang ini karena ini versi lama. Kita download yang terbaru di situs resmi Android ya. Berarti kita cari aja keywordnya platform tools Android ini ya.
Nah, kemudian di sini kita pilih yang SDK Platform Tools for Linux. Kita centang, kemudian kita download. Nah, teman-teman jangan khawatir ya, semua link dan semua file yang dibutuhkan semua nanti akan disertakan di bagian deskripsi video. Selanjutnya kita beralih ke direktori download ya, karena file sebelumnya itu akan tersimpan di sini di direktori download. Kemudian kita ekstrak. Oke, sekarang ini kita cut saja ya. Kita pindahkan atau kita menuju ADT bundle ke folder SDK. Kemudian kita paste di sini. Nah, jika di sini ada konflik ya atau ingin replace, klik saja apply, kemudian merge. Nah, ini juga apply, kemudian replace. Oke, sekarang sudah selesai, tinggal menjalankan Eclipse-nya saja. Nah, pastikan teman-teman pilih yang ini ya, yang gambar Twiggy. Kemudian di open. Nah, ini adalah splash screen dari ADT-nya atau Android Developer Tools. Kemudian kita centang ya, dan oke. Kemudian ini kita pilih no saja. Di finish ini kita centang, kita klik ya, tanda silang. Kemudian kita menuju ke tab Windows, kemudian pilih Android Virtual Device Manager. Nah, kemudian kita pilih tab Device Definition, kita cari emulatornya yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan yang 3,2 inch ya. Kemudian di create AVD. Selanjutnya klik OK. Nah, ini sudah jadi ya atau sudah dibuatkan. Setelah itu kita start untuk menjalankan emulatornya atau Android Virtual Device. Nah, ini adalah proses booting ya. Kita tunggu saja sampai emulatornya terbuka. Baik, ini sudah berhasil ya, Android-nya sudah berjalan. Nah, bagi teman-teman yang mengalami kesulitan dalam melakukan instalasi mulai dari JDK, kemudian instalasi library 32-nya, kemudian pemasangan atau pembuatan FVD-nya, silakan komentar di kolom komentar video ini ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.